Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Mayor Wali ya. Kali ini saya akan membahas sejarah Jipang seri ke-10. Ini juga merupakan lanjutan dari sejarah Jipang yang ke-9, yaitu Santri Songo Jipang. Kali ini saya akan memenuhi request dari subscriber bahwasanya ada yang bertanya tentang sejarah Pangeran Haryo Penangsang yang ada di Palembang. Seperti janji saya pada subscriber, saya akan membahas tentang makalah dari Ki Jipang ini. Makalah ini merupakan kumpulan dari beberapa naskah dari Facebook ya guys. Di sini dijelaskan Pangeran Haryo Penangsang mengganti nama menjadi Ratu Sahibul atau Sohibul Makrifat di Ogan Komering Ulu, tepatnya di Gunung Batu. Karena ketahuan, kemudian dia juga mengganti nama lagi di Ogan Komering Ilir Indralaya menjadi Sariman Raden Kuning. Sebelum kita ke cerita makalah yang ini, saya akan tunjukkan pada para pemirsa bahwasanya di buku Aryo Penangsang Satrio Sejati yang saya terbitkan, saya sudah menjelaskan di halaman Romawi ke-8 dan Romawi ke-9 silsilah Pangeran Haryo Penangsang, baik dari jalur Raden Patah ataupun dari jalur Sunan Ngudung. Yang dari jalur Raden Patah mempunyai istri putri Sunan Ngudung, yaitu Dewi Sekar Tanjung. Kemudian mempunyai anak yaitu Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sobokingkin atau Pangeran Sekar Sedolepen, ayah dari Sultan Haryo Penangsang sendiri. Kemudian yang dari jalur Sunan Ngudung mempunyai istri Dewi Sariah, kemudian mempunyai anak Ja'far Sodik alias Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai anak Dewi Martinjung yang kemudian dijodohkan dengan keponakannya, mempunyai anak Sultan Haryo Penangsang sendiri. Jadi keduanya masih satu silsilah ya guys. Melihat dari sini kita lebih jelas ya. Kalau sementara ini sudut pandang kita bahwasanya Sunan Kudus itu mempunyai murid Pangeran Haryo Penangsang sebagai anak murid saja, atau mungkin sebagai anak angkat di ketoprak-ketoprak itu. Tapi nyatanya putri dari Sunan Kudus, Dewi Martinjung sendiri adalah ibu dari Sultan Haryo Penangsang. Jadi hubungan kekerabatannya sangat dekat antara Sultan Haryo Penangsang dengan Sunan Kudus. Gitu. Kemudian langsung menuju ke makalah dari Ki Jipang ini. Pada saat terjadi peperangan Bengawan Sore, Pangeran Haryo Penangsang sudah mempersiapkan seluruh keluarganya untuk meninggalkan atau menjauhi peperangan. Karena peperangan tersebut pada waktu sore hari, berdasarkan buku ini, Pangeran Haryo Penangsang sudah mempersiapkan sama adiknya yaitu Aryo Skati atau Aryo Mataram untuk hijrah menuju ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Gunung Batu. Kemudian di sana dia mengganti nama menjadi Ratu Sahibul atau Sohibul Makrifat. Namun demikian, penyamarannya terbongkar oleh Pangeran Mas karena beliau terkalahkan, kemudian mengganti nama lagi dan hijrah lagi ke Ogan Komering Ilir dan mengganti nama menjadi Sariman Raden Kuning dan beliau wafat di sana. Gitu, berdasarkan buku ini. Namun kebenaran ceritanya saya kembalikan kepada para pemirsa untuk mempercayainya atau tidak. Yang jelas pakemnya sudah ada. Kemudian berdasarkan penelitian sejarah yang saya geluti juga sudah ada pakemnya. Sekarang analisa saya terhadap makalah ini. Di makalah ini dituliskan bahwasanya Pangeran Haryo Penangsang pada saat terjadi perang Bengawan Sore itu, sebenarnya perang itu tidak terjadi, melainkan Pangeran Haryo Penangsang melarikan diri dengan adiknya atau dibawa lari oleh adiknya yaitu Pangeran Sekati atau Aryo Sekati menuju ke Palembang. Diawali menaiki perahu dan menaikkan seluruh kerabatnya, keluarganya dan simbol-simbol kerajaan, dibawa ke Surabaya menuju ke daerah yang disebut dengan Surabaya Nikan, kemudian menuju ke Gunung Batu. Di sana dia mengganti nama menjadi Ratu Sahibul atau Sohibul Makrifat. Kemudian pada saat penyamarannya terbongkar oleh Pangeran Mas yang di dalam makalah ini dikatakan sebagai sepupu dari Sunan Prawoto yang di dalam buku ini dikatakan dibunuh oleh Sureng Rangkut. Kemudian Pangeran Haryo Penangsang
lari lagi dan merubah namanya menjadi Sariman Raden Kuning di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Sekarang analisa saya. Kalau hanya ingin melarikan diri dari peperangan Bengawan Sore tahun 1549, kalau ke Palembang jelas kejauhan. Karena apa? Saudaranya sendiri, bisa simbah, bisa paman, bisa guru. Beliau adalah Ja'far Shodiq, Sunan Kudus, kan bisa melindungi di Kudus tentunya. Kudus sendiri adalah tanah perdikan dulunya, tempat pengasuhan ya, tempat belajarnya para santri atau pondok pesantren dulunya. Desa tersebut dulunya adalah sebuah karang pradesaan yang bernama Tajuk, guys. Kemudian oleh Sunan Kudus diganti menjadi Kudus gitu. Jadi kalau lari ke Palembang kejauhan, bos. Pangeran Haryo Penangsang tidak lari kemana-mana, melainkan beliau pergi ke Kudus. Itu pun atas permintaan Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus meninggal tahun 1549-nya pasca menaiki tahta Jipang, peralihan dari Demak Bintoro. Kemudian diminta oleh Sunan Kudus untuk menggantikan beliau mengajar agama, sehingga tahtanya masih diampu gitu. Tapi karena beliau juga merangkap sebagai pengganti Sunan Kudus, beliau bergelar Pangeran Kudus. Itu ya guys, kalau di makalah ini disebutkan Pangeran Haryo Penangsang untuk menghindari peperangan tersebut lari ke Gunung Batu kemudian menuju Indralaya. Itu analisa saya, namun saya kembalikan lagi pada pemirsa yang mau mempercayai silahkan. Kalau yang enggak ya silahkan, karena sudah ada pakemnya. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih untuk para subscriber yang telah menekan tombol subscribe di channel ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pemirsa yang nge-like video ini dan video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu panteng terus channel ini. Saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya sehingga dapat selalu menonton video-video di channel ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi Anda yang kelebihan rezeki, bisa menyumbangkan sedekah Anda ke rekening yang sudah tertera di kolom bawah video. Terima kasih. Salam Mayor Wali.